Ya, selamat datang di channel Daria Production, dan untuk kali ini sesuai banyak request dari teman-teman semua ya, dari sisi TikTok dan teman-teman lain dari YouTube juga, untuk dibuatkan bagaimana cara kita mengedit pas foto ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Yang pertama tentunya kita harus membuat kanvas dulu ya. Caranya adalah file new boleh, atau Ctrl N juga boleh, atau mau klik di sini new file juga boleh. Kalau shortcutnya adalah Ctrl N ya. Kemudian untuk satuannya nih kita ubah dulu ke dalam satuan sentimeter. Kemudian kalau untuk ukuran 3x4 teman-teman, saya terbiasa dengan ukuran lebarnya itu adalah 35 cm ya. Ini harus diganti senti. Kemudian untuk tingginya itu saya ambil di 46, ya, saya pakai titik di sini 79 ya. Dan resolusinya saya menggunakan 300 teman-teman. Kenapa 300 ya teman-teman? Karena kalau kita buat foto itu biasanya kita harus kasih klien dalam bentuk file ya. Nah, kita usahakan file yang kita kasih ke klien itu memang file yang resolusinya tinggi ya. Walaupun nanti kalau sudah dicetak ini dia akan turun resolusinya menjadi 100 sampai 70-an lah ya. Jadi biarkan dulu ini 300 untuk buat file master ukuran 3x4-nya ya. Nah, kalau sudah kita bisa langsung create. Nah, seperti ini jadinya teman-teman ya. Kemudian nanti kita akan kasih warna background-nya dulu. Jadi background ini rencananya akan berwarna biru. Nah, cara kasih warnanya pertama adalah kita pilih dulu warnanya teman-teman ya. Kita bisa klik di bagian toolbox ya. Di bagian bawah ini ada warna. Yang paling atas kita klik teman-teman. Ini kan defaultnya kalau saya punya warnanya hitam ya, teman-teman menyesuaikan. Nah, nanti teman-teman kalau mau copy tiru warna yang saya pakai, ini sudah saya buat tadi warnanya ini teman-teman ya. 2D, 5D, F6. Ini biasa saya pakai ini sih teman-teman. Ini saya blok aja. Kalau teman-teman bisa ketik ya. Kemudian saya pastekan di sini. Atau teman-teman bisa ketik di bagian menu color picker ya di sini ya. Nah, dia akan mendapatkan warna yang ini. Ini warnanya ya. Kalau sudah kita klik OK saja. Nah, kemudian untuk menerapkan di dalam kanvas ini gimana? Kita pakai Paint Bucket Tool. Toolsnya adalah yang gambarnya ember seperti ini. Kalau mungkin teman-teman baru install, nanti dia seperti ini. Bentuknya gradient tool. Ini teman-teman bisa klik kanan ya di keyboard, di mouse-nya sorry. Di kanan atau klik kiri tahan, nanti ada bagian Paint Bucket Tool. Oke. Kemudian teman-teman arahkan ke bagian kanvasnya dan klik sekali. Maka dia sudah berwarna biru yang kita pilih tadi. Paham ya teman-teman ya? Jangan lupa ini kita simpan dulu ya. Klik menu file, kemudian save as. Saya akan simpan buat latihan aja ya, di sini aja. Ya. Kasih nama master pas foto. Ya. Ukuran 3x4 ya. Oke. Kemudian formatnya jelas Photoshop dulu ya. Photoshop atau PSD, kita pilih save. Langkah berikutnya, ini teman-teman, saya sudah punya sampel foto. Dan ini saya ngambil sampel foto yang nggak sempurna ya, artinya ada kurang ketelitian dari segi suhunya, suhu warna fotonya, sehingga kelvin-nya kalau kita buka ini cenderung biru ya, ini ya. Jadi pantulannya itu cenderung warna biru dan kulitnya lebih gelap. Nah, ini yang kita akan pakai untuk kita sampel edit hari ini ya. Kita ambil aja yang mana random ini, bebas ya, yang mana aja bisa. Kita ambil yang ini aja, karena kita udah klik yang ini, kita ambil aja ya. Nah, cara masukkan ke dalam kanvas gimana? Banyak cara teman-teman ya. Cara pertama kita bisa klik menu file, kemudian place embedded ya. Bukan open ya teman-teman. Kalau kalian nanti pilih open, coba kita open aja nih. Kita ambil file yang sembarang ya, misalkan ini. Nah, dia yang ada adalah dia buat kanvas sendiri. Ini yang tadi, ini. Dia buat kanvas sendiri. Jadi kalau mau masuk ke sini, kita pilihnya menu file, pilih place embedded. Klik di sini. Kemudian kita cari filenya ya. Oke, ini filenya di mana? Saya copy aja nih alamatnya. Ini teman-teman menyesuaikan ya di mana letak filenya. Kebetulan ini saya sudah siapkan di sini. Nah, ini ya fotonya ya. Kita klik sekali atau klik 2 kali juga boleh. Dia akan masuk ke dalam sini. Nah, ini. Oke, teman-teman ya. Itu cara pertama ya, saya escape dulu. Cara kedua yang bisa saya lakukan biar cepat, saya pilih drag and drop. Jadi foto ini, saya klik kiri tahan, jangan dilepas klik kirinya, geser ke bagian shortcut Photoshop ini, ya. Dia kebuka Photoshopnya. Jangan lepas klik kirinya dulu, arahkan ke dalam kanvas. Kemudian teman-teman lepas klik kirinya. Mohon maaf, ini ada suara tukang di sebelah. Nah, ini dia akan masuk ke dalam kanvas. Berikutnya, ini kita bisa enter atau mau dikasih besar dulu boleh. Ini kita ubah ukurannya. Seandainya teman-teman terlanjur enter, ya, waduh, gimana nih cara munculin transformnya? Shortcutnya adalah tekan Ctrl tahan T, dia akan muncul kembali.
Nah, teman-teman tarik nih, nanti usahakan jangan dari pojok-pojok ya, langsung dari tengah aja biar cepat. Ini, sini, ya. Lagi, sini. Oh iya teman-teman, saya lupa. Sebelumnya teman-teman, usahakan membuat garis bantu baik vertikal maupun horizontal. Jadi misalkan saya membuat yang garisnya dulu nih, garis pembatas antara kepala dengan frame atas yang ada di sini. Ya, kita buat garis pembatas. Jadi nanti posisi kepalanya itu nanti semua sama. Maka caranya begini, kita pakai garis seperti ini, kita klik kiri, tarik. Nah, tapi sebelumnya, jika teman-teman tidak punya garis ruler seperti ini, cara mengaktifkannya gimana? Klik menu view, kemudian beri tanda centang pada pilihan ruler. Ini kalau saya hilangkan, ya nggak ada garisnya teman-teman. Tapi kalau saya klik menu view, kemudian saya rulers, dia akan tampil. Oke? Kita tarik ya teman-teman. Caranya tinggal klik kiri aja di bagian mistar, klik kiri tahan, tarik begini. Kira-kira nanti jarak antara kepala dengan frame atas seperti ini, segini. Ini kira-kira aja teman-teman. Ya, nah, seperti itu. Terus kalau cara mencari garis tengah gimana? Kalau saya biasanya, saya ini dulu teman-teman, saya masukin gambar dulu nih, saya Ctrl T, ya. Ini pasti kan sudah center ya, gambarnya ya. Ya, atau begini, saya ulangi ya. Ini saya hapus dulu. Saya tarik satu gambar begini dalam Photoshop. Nah, ini saya enter aja teman-teman, ya. Kemudian saya Ctrl T. Ini kan ada garis titik ya, titik ini sama ini itu udah pasti center teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tarik aja arah ini vertikalnya seperti ini. Nah, ini dia kayak ada magnetnya, tak, dia langsung ke tengah. Nah, udah, terus kita enter. Nah, ini udah jadi garis patokan. Garis yang lurus ini buat menentukan dia antara kiri dan kanannya tuh imbang. Yang ini ya, garis landscape ini ya, ini untuk menentukan batas frame atas dengan kepala. Sehingga kalau kita mau kasih besar foto ya, Ctrl T, kita mau scale, ini kita tahu batasnya, kita nggak over ya. Oke, seperti ini. Nah, biasanya kalau saya tidak menyisakan tangan, jadi tangannya nggak tampil di bagian hasil cetak ya. Oke, ternyata teman-teman kalau kita foto ya, foto orang begitu, belum tentu ini di tengah, fotonya di tengah, ya kan? Coba kalian perhatikan ya. Yang ini terlalu masuk ke dalam, ini terlalu keluar, maka kita imbangkan, nah kita kondisikan. Ya, kalau sudah kita tekan enter seperti itu. Nah, kok ini Pak belum pas di tengah? Misalnya ini kan belum pas di tengah Pak jarak matanya. Kadang-kadang kepala juga bukan faktor patokan ya. Artinya mungkin gestur tubuh, bukan gestur tapi bentuk tubuhnya ya. Jadi saya lebih cenderung ya melihat dari sisi kiri sama kanan bahunya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ini udah jadi teman-teman ya, udah masuk seperti ini, udah pas tengah. Langkah berikutnya gimana? Langkah berikutnya adalah kita atur exposure-nya atau cahayanya ya. Ini kalau kita lihat ternyata cahayanya ini cenderung lebih pekat ya. Untuk warnanya lebih pekat dan kurang terang, cenderung kebiruan. Oke, kita selesaikan. Tapi sebelumnya teman-teman, ini kalau saya Ctrl T, ternyata ukurannya melebihi ya. Melebihi seperti ini ya. Jadi kita crop dulu. Tapi ini kalau saya langsung klik menu crop yang ada di sini ya, crop atau tekan C di keyboard, saya klik begini, saya enter ya. Kemudian saya Ctrl T lagi. Nah, dia tetap tidak ke crop. dia tidak ke crop ini, ya kan? Kenapa? Karena posisinya adalah ini kalian belum rasterize layer yang bagian sini, ya. Taunya dari mana nih? Kayak ada layer, kemudian ada semacam objek di bagian pojok kanan bawah. Itu dia masih dalam bentuk smart object. Jadi caranya gimana biar jadi layer sempurna? Kita klik kanan, ya. Bukan di sini ya, tapi di layar fotonya klik kanan, pilih rasterize layer. Kita klik. Nanti dia punya ini hilang. Dah? Ikonnya hilang. Nah, ini kalau seperti ini teman-teman bisa lakukan proses crop ya. Kita klik crop, klik di bawah di dalam fotonya, klik sekali aja, klik kiri sekali. Nah, kalau seperti ini teman-teman langsung enter aja. Artinya kita akan crop seluas ini daerahnya. Ya, kita enter. Nah, namun pastikan sebelum teman-teman mengcrop, pastikan tidak ada mengalami pergeseran lagi. Jadi udah pas gitu loh, karena dia sudah pasti potong. Seperti ini ya. Oke ya, paham ya? Oke, sekarang kita mulai atur exposure dan warnanya. Caranya adalah, kalau pakai shortcut, teman-teman bisa tekan Ctrl+Shift+A. Dia akan membuka jendela raw filter seperti ini. Tapi kalau secara menu, lupa gitu ya shortcutnya, filter, pilih raw filter. Tapi pastikan diklik dulu nih layarnya nih. Ya, filter, pilih camera raw filter. Kita klik. Oke, langkah awal yang saya lakukan dengan kondisi foto seperti ini, tentunya saya kurangi unsur warna birunya. Biar nggak terlalu biru ya. Nah, caranya gimana? Kita scroll ke bawah. Kalau di Photoshop ya,
itu ada di bagian color mixer. Ini dia. Ya, kita kurangi. Nah, mulai kelihatan ya teman-teman ya. Birunya mulai berkurang. Oke. Jadi ini bisa per item warna. Ya. Langkah berikutnya, ini kalau kita lihat terlalu pekat warnanya, berarti saturationnya kita kurangi. Mana dia ini? Saturation kita kurangi. Ya, kita kurangi biar nggak terlalu berwarna. Ini karena kalau begini kan kayak warnanya hampir hitam ya ini ya. Kita lihat bagian logo OSIS-nya terlalu pekat ya. Kita kurangi. Jangan terlalu banyak, kurangin dikit aja deh. Seperti ini, oke. Ya, mulai ya. Oke, kemudian bajunya masih kurang terang, tambahin sedikit ya. Kita tambahin cahaya di bagian exposure dikit aja. Karena kalau terlalu banyak seperti ini, dia terlalu putih dan tekstur dari bajunya ini dia akan hilang. Padahal kita butuhnya tekstur. Kalau hilang nanti jadinya flat gambarnya. Kita butuh tekstur. Tambahin sedikit aja seperti ini, tapi sudah pas. Cuma terlalu menyala banget berarti bagian highlight. Highlight ini adalah pantulannya kita kurangi. Ya, highlight ini adalah pantulan. Beda sama exposure ya. Kalau exposure adalah gelap terang secara keseluruhan seperti ini. Kalau highlight ini adalah terkait dengan pantulan cahayanya. Ya, bisa jadi terang tapi nggak terlalu mantul seperti itu. Kontras berarti ketajaman warna ya. Nah, shadow itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Kadang-kadang yang bikin gelap foto itu dari shadow-nya. Shadow-nya kita tambahin dikit. Kita kurangin dikit unsur shadow-nya. Nah, itu udah mulai kelihatan ya. Tuturinya kita lihat sudah tidak terlalu pekat. Ya. Oke, ya. Tapi wajahnya masih gelap. Ini kalau kita fokus ke wajah, nanti yang jadinya bajunya jadinya over ya. Jadi kita fokusnya ke satu dulu, kemana dulu? Ini kebetulan ke bajunya dulu. Kalau bajunya sudah, sekarang wajah. Nah, di Photoshop ini ada satu fitur di sini teman-teman. 1, 2, 3, 4. Namanya mask ya. Atau masking. Bentuknya bundar. Ini teman-teman klik satu kali. Nanti bagian people ini dia kayak loading. Dia ngeload ya. Ini biarin aja sampai selesai. Karena ini yang mau kita klik ya. Kita tungguin. Ya, cepat lambatnya proses ngeloadnya tergantung pertama posisi komputer kita speknya seperti apa. Ya, harusnya spek gaming itu pasti lebih cepat. Yang kedua, resolusi foto yang kita mau edit ini. Kalau dari kamera DSLR atau mirrorless yang full frame pasti resolusinya tinggi kalau teman-teman pilihnya L, apalagi kalau itu RAW ya. Jadi disesuaikan aja. Pilih person ini kita klik teman-teman ya. Kemudian di bagusnya yang versi Photoshop terbaru ini kita bisa pilih. Kita mau edit bagian wajahnya itu apanya aja. Facial skin-nya misalkan ya. Kita klik. Bodinya aja misalkan ya. Kita klik. Kemudian alisnya. Nah, ini kalau kebetulan saya ingin mengedit wajahnya secara keseluruhan, saya centangin semua teman-teman. Ini kalau saya tidak centang, karena saya cuma pilih body skin aja, ya warna kulit, nanti jadinya kayak alisnya ketebalan ya. Makanya ini saya centang semua deh, biar nggak bermasalah. Kecuali bagian, ini apa nih? Bagian rambutnya ya, rambutnya kita nggak usah centang dulu ya teman-teman. Nanti kita lihat. Kemudian kita klik di sini menu create. Nah, kita klik seperti ini. Oke, kalau sudah jadi, sekarang gimana cara ngefeknya biar jalan? Nah, coba kita pancing dengan exposure-nya kita naikin dikit. Nah, itu lihat teman-teman. Ya, dia mulai berubah ya. Jadi kalau saya fullin ya berubah hanya seputar wajah doang. Karena itu yang kita seleksi ya teman-teman ya. Kita naikin dikit. Nah, biasanya exposure-nya naikin dikit aja teman-teman. Nggak usah banyak-banyak ya. Shadow-nya kita kurangi nih. Kita kurangi shadow-nya sambil kita lihat hasilnya. Nah, oke. Kontrasnya tambah dikit. Highlight-nya kurangi. Ini main rasa ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal perhatikan. Kira-kira sudah layak dilihat pas atau tidak itu tinggal dirasa-rasa aja. Oke, sip. Nah, seperti ini ya. Udah cukup lah, segini udah cukup. Nah, kalau sudah sekarang rambutnya kalau rambutnya mau kasih hitam ya, misalkan karena pantulan foto terlalu putih ya, teman-teman pilih create new. Jadi, masking masih bisa dilakukan lagi ya dengan cara klik di bagian sini ada create new mask, kita buat yang baru. Pilihnya select people ya. Klik. Nah, kita langsung pilih yang hair ya, rambut ya. Klik, kemudian create. Nah, kita hanya edit bagian rambutnya aja nih. Ya, cuma rambutnya berpengaruh ya. Oke, kita kurangi exposure biar agak hitam. Kalau belum hitam juga bagian black-nya, bagian light black ini kita tambahin. Ini kan semakin ke sini semakin gelap, semakin terang ya. Kita agak gelapin dikit ya. Oke, kalau sudah, ternyata mungkin teman-teman lihat nih, fotonya masih terlalu pekat nih ya. Berarti pekatnya di bagian mana? Oh, warna kulit. Berarti kita mainnya di sini teman-teman. Menu ini yang kita klik. Edit secara keseluruhan. Ya, kita klik edit, kemudian kita cari lagi color mixer ya. Ingat teman-teman, color mixer ini hanya aktif ketika kita klik yang edit paling atas. Kalau di masking
Dia nggak ada nih color mixernya. Tuh, nggak ada. Padahal itu penting ya, kalau ada malah enak ya, tapi nggak ada. Kita harus ambil yang versi edit umumnya dulu. Nah, ini baru kita kurangi bagian orange. Biasa warna kulit itu ada di bagian orange ini, teman-teman. Kita kurangi. Ini kalau begini ya, pucat sekali ya. Kita kurangi dikit aja biar nggak terlalu pekat. Oke. Sip ya. Kalau masih mau edit, aku pengen edit wajahnya lagi. Berarti klik lagi yang masking ini, kemudian arahkan ke bagian tadi ini ya, max ini untuk wajah tadi ya. Yang max pertama, ini yang untuk rambut. Ini shadow-nya kita tambahin dikit. Nah, ini lama teman-teman karena saya buatnya tutorial ya. Untuk teman-teman belajar. Nanti kalau terlalu cepat teman-teman bakalan bingung ya. Tapi kalau sudah terbiasa ini cepat banget kerja begini ya. Klik OK. Jadi jangan ada yang bilang, ih lama banget sih editnya, nanti kalau ratusan foto gimana? Itu dari kebiasaan. Saya biasa ngedit ini sampai 300 foto aman-aman aja teman dengan cara ini ya. Motivasinya apa? Kan kita dapat cuan dari situ. Jadi semangat dong walaupun banyak ya. Nah, kalau sudah begini aman ya teman-teman ya. Kok ini background-nya jadi parah? Ya parah karena kita mau ganti dengan background yang warna biru ini ya. Sekarang cara hapus background-nya kan jadi masalah. Nah, gimana caranya? Di Photoshop ada menu properti seperti ini. Ini kalau tidak muncul teman-teman bisa di close ya. Misalkan nggak muncul ya, pilih window, kemudian pilih di sini properties. Nah, dia akan muncul. Saya ulangi, saya close, window, properties. Oke? Kemudian teman-teman pilih layernya. Hati-hati jangan pilih layer yang background ini, pilih yang foto, harus di sini posisinya. Kan kelihatan dari bloknya ya, agak lebih terang ya. Kemudian pilih di sini remove background. Nah, ini kita klik, kita remove, kita tunggu prosesnya teman-teman. Ini kembali lagi ke spek komputer kita. Udah teman-teman kehapus ya. Aman, bersih ya. Cuma kadang-kadang untuk rambut yang ini kenapa saya ambil ini biar kita kelihatan masalahnya. Nih, kriwil-kriwilnya ini terlalu kelihatan, teman-teman. Ini tergantung teman-teman, kalau kayaknya kriwilnya ini mengganggu deh. Tapi kalau teman-teman, kriwilnya bagus biar detailnya itu kelihatan. Memang seperti ini ya, berarti tinggal di-save aja ya. Tapi kalau misalkan ini dihapus sekalian aja nih kriwil-kriwilnya, ini biar nggak mengganggu, saya geserin dulu ya teman-teman ya. Saya geser, oke. Biar dibersihin sekali, berarti kita bisa edit ini kriwilnya ya. Kalau misalkan teman-teman nggak, tapi kalau menurut saya ini udah bagus sih. Ini biar lebih memang ini. Tapi kalau misalkan mengganggu, teman-teman klik di sini. Di sini kan bagian layer ada ini image, ada masking ya. Arahkan ke bagian masking yang di blok, pilih brush tool ya. Kemudian di sini ada hitam sama putih. Konsepnya masking adalah ketika hitamnya yang di atas kita klik, maka dia hapus. Tapi kalau putihnya ini kita balik di atas, maka dia mengembalikan. Nah, itu bagusnya masking. Tapi kalau kita pilihnya eraser, nggak bisa dikembali teman-teman. Ctrl Z harusnya, iya kan? Mendingan masking aja ya. Oke, begini. Terus kita polish deh. Biar polishnya itu halus, kita pilih yang soft round. Mungkin saya jelasin dulu. Kalau saya pilih hard round, jadinya begini teman-teman. Hitamnya di atas ya. Nah, hard. Kalau soft, beda ya. Lebih soft ya potongannya ya. Oke, paham ya? Oke, kita kembalikan. Kita pilih putih di atas ya. Ya, hitam di atas biar kita hapus. Tinggal dihapus. Kalau teman-teman mau hapus ya, sekali lagi, kalau mau dihapus. Kalau enggak ya nggak usah, biar aja gitu loh. Maksudnya biar aja dia itu. Begitu, oke? Begitu ya. Ini untuk kasus rambut yang banyak kriwil-kriwilnya. Nah, ini kita hapus dulu. Kita nggak usah save dulu teman-teman ya. Biasa ini bakalan asik kalau kita ya pakai hijab ya. Hijab ini misalkan ya, pakai jilbab nih. Ini malah nggak ada rambutnya kan malah mantap ya. Ini kita giniin. Ini tadi garis bantunya udah saya hilangkan nih teman-teman ya. Biasa saya segini sih, nggak ngambil roknya. Anggaplah ini sudah masih ada garis bantu ya teman-teman ya. Tadi udah kita terlanjur hapus. Oke. Begini ya, ini pakai jilbab. Sama caranya teman-teman ya. Klik kanan, rasterize layer, kemudian crop, enter, kemudian Ctrl Shift A, raw filternya aktif. Birunya kita kurangi dulu warna unsur birunya. Di bagian color mixer kita kurangi. Oke. Kemudian naikin lagi exposure-nya biar agak terang. Highlight-nya kita kurangi. Ya, seperti ini. Exposure-nya kita kurangi dikit deh. Ya, wajahnya masih hitam, ada shadow di bagian jilbabnya. Kita langsung seleksi bagian wajah dan rambutnya sekalian. Klik yang bagian nomor 4 ya. Kemudian person, saya centang semua dari atas sampai kecuali baju. Kita tunggu prosesnya. Kita centang seperti ini. Hair sekalian ya. Kemudian kita create. Mulai kita tambahkan exposure-nya agak kasih terang. Oke. Shadow-nya nih, di bagian jilbab ini banyak shadow-nya. Shadow-nya ini kita kurangi. Nah, mulai kelihatan ya. Sisi kecerahan wajah mulai kelihatan. Jangan terlalu begini, nanti flat ya. Shadow itu penting teman-teman.
biar gambar itu ada dimensinya. Oke, highlight-nya kita kurangi. Nah, oke ya. Kok masih warna kulitnya masih warna merah nih, Pak? Ya udah, kita pilih edit. Ya, edit yang bagian atas ini kita ke bawah. Pilih orange-nya kita kurangi dikit lah, biar nggak terlalu terang, merahnya kurangin dikit. Nah, udah, wajahnya udah sempurna. Warnanya kita klik oke. Background-nya kacau, Pak. Ya memang kacau, di remove dulu, remove background. Nah, ini enak, gak ada keril-keriwilannya nanti kalau udah jadi. Tuh, pasti sempurna nih. Hasilnya ya, nggak perlu ditakutkan keril-kerilnya, karena pakai hijab ya. Oke, begitu teman-teman ya. Kalau udah, tinggal di-save. Cara save yang cepat itu begini. Tekan tombol Ctrl tahan, Alt tahan, tekan bersamaan ya. Ctrl dan Alt, kemudian S satu kali. Nah, tinggal ganti formatnya ke JPEG. Nah, misalkan saya simpannya di musik lah di sini ya. Kasih nama Tuti, misalkan namanya ya. Baru save. Ini kasih mentok, klik OK. Selesai. Hasil filenya ada di bagian mana tadi? Di musik, namanya Tuti. Ini ada dia hasil filenya. Oke teman-teman, ini kalau dibuat 2x3, tinggal dikompres saja, tinggal di resize dengan ukuran 2x3, 4x6 tinggal disesuaikan. Ini udah file master ya. Nanti setelah ini ada lagi proses template-nya ya. Ini untuk edit fotonya ya. Jadi seperti itu teman-teman, sharing sedikit tentang Photoshop. Bagaimana mengedit pas foto dari hasil foto ya. Intinya adalah yang perlu teman-teman pahami adalah ketika foto, pastikan teman-teman sudah menggunakan exposure yang tepat ya. Jadi ISO-nya jangan terlalu tinggi biar tidak noise dan gambar lebih tajam ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak pakai ISO tinggi kenapa gelap? Ya, kalau tidak menggunakan ISO tinggi dia akan gelap, berarti gunakanlah lighting ya, bisa menggunakan speedlight atau softbox ya. Bisa diboncing atau direct langsung, monggo silakan. Yang pasti fungsinya adalah biar foto tetap terang dan mengurangi penggunaan ISO yang terlalu tinggi. Langkah berikutnya, kita gunakan diafragma di bukaan F5 ke atas terlebih baik. Jangan menggunakan 1 koma. Memang bisa bikin terang dan menghemat penggunaan ISO yang terlalu tinggi, tapi depth of field atau fokusnya dia akan lebih sempit ya. Jadi kalau mau semuanya itu fokus tapi baju-bajunya gunakanlah di bukaan f5,6 ke atas ya. Karena pernah saya coba di F2 ya ngeblur ya, bajunya ngeblur cuma fokus di bagian wajahnya, itu akan jelek ya. Kemudian shutternya nanti akan menyesuaikan. Oke. Seperti itu. Oh iya, jangan lupa tadi, kenapa dia bisa biru? Mungkin karena harus perhatikan di bagian suhu terkait dengan Kelvinnya ya, jangan terlalu tinggi atau rendah. Jadi ambil yang tengah-tengah biar mengurangi proses editing pada saat finishing di bagian Photoshop. Oke. Sekian, jangan lupa di subscribe, kemudian di share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Mudah-mudahan kalian bisa jadi fotografer pas foto di sekolah kalian masing-masing. Oke, ingin tutorial yang lain terkait dengan fotografi atau desain, ketik di kolom komentar. Terima kasih.